Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas PJBL Psikologi dan Industri Organisasi, yakni analisis stres kerja pada PT Masakan Nusantara. Berikutnya itu, yang pertama ada analisis stresor. Nah, untuk analisis stresornya ini terfokus pada kasus yang telah dibagikan, ya ini produksi antara departemen produksi dan departemen marketing. Nah, untuk yang pertama itu dari produksinya sendiri ada beban kerja berlebih. Nah, maksudnya ini kayak eh, target dari target yang diberikan oleh atasan kepada karyawan itu terlalu tinggi. Juga kadang dikasih deadline-nya itu terlalu ketat, jadinya karyawan tersebut merasa terbebani oleh pekerjaan yang telah diberikan oleh atasannya. Nah, lanjut itu yang kedua ada lingkungan kerja yang buruk. Ini bisa jadi dari fasilitas yang tidak memadai, terus perilaku budaya dari perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga ada peran yang ambigu dan konflik. Nah, ini seperti kayak tugas dan tanggung jawab yang diberikan dari atasan itu tidak jelas dan kadang tumpang tindih antara tugas satu dan tugas dua. Lalu yang ketiga ada ke ketidakpastian pekerjaannya. Nah, ada apa mungkin SOP dari SOP dari departemennya itu kurang diperhatikan dan tidak di apa tidak di, di terlalu di notice oleh atasannya seperti itu. Lalu lanjut ke ada pada departemen marketing. Yang pertama ada emotional labor. Nah, emotional labor ini tuh kayak contohnya karyawan itu harus dituntut selalu ramah dan sabar dalam menghadapi pelanggan, entah itu dari marah-marah atau ketidaksabaran dari pelanggan tersebut. Nah, itu tuh kayak menyebabkan dari karyawannya sendiri tuh capek secara emosional gitu loh. Tapi tetap harus bersikap profesional karena pekerjaannya. Lalu yang kedua ada keterbatasan kebebasan individu. Nah, ini maksudnya itu kayak kewenangan dari suatu karyawan itu kecil. Seperti kalau dia apa ingin melakukan sesuatu itu kayak harus melibatkan persetujuan untuk apa melakukan sesuatu harus mendapat persetujuan dari banyak hal, entah dari pimpinan atas, teman-teman dan lain sebagainya itu sulit gitu rasanya. Dan itu membuat karyawan tersebut itu ngerasa nggak berdaya dalam mengambil keputusan yang ingin apa ia sampaikan. Terus yang ketiga ada goal and target. Nah, ini tuh kayak target target penjualan atau KPI yang sangat tinggi dari atasan dan sulit untuk dicapai. Nah, ini jadinya tuh karyawan tuh merasa cemas dan ketakutan kalau tugas yang diberikan itu gagal. Lalu lanjut ada dampak potensial sendiri. Nah, untuk dampak potensial sendiri ada 4 kategori, yakni fisik, psikologis, perilaku, dan organisasi. Nah, untuk yang dari produksi itu, yang pertama ada dari fisik, kesalahan kronis dan vertigo. Nah, ini maksudnya itu kayak kesalahan kronis akibat kerja fisik yang terlalu berat dan juga shiftnya itu belum berjalan apa sesuai atau secara efisien gitu. Terus yang dari marketing itu ada insomnia. Nah, insomnia sendiri itu kayak akibatnya pikirannya tuh tidak tenang dan karena tekanan target yang telah diberikan itu terlalu besar terhadap karyawannya tersebut. Lalu dari psikologisnya sendiri untuk produksi itu ada stres. Nah, stres ini bisa juga dari apa ledakan singkat dari suatu masalah apa mesin yang ada atau tidak atau enggak dari deadline yang diberikan itu terlalu cepat seperti itu. Yang dari marketing sendiri ada burnout dan frustasi, ini maksudnya kayak kelelahan mental parah yang dialami oleh karyawannya dan rasanya tuh nggak berdaya parah seperti itulah. Sulit diatasi. Terus dari perilaku sendiri
ada konflik antar shift dan absensi. Nah, ini tuh maksudnya kayak gesekan dari apa shift-shift yang ada itu sering terjadi tabrakan antara pekerjaannya seperti itulah. Kadang juga ada miskomunikasi dari karyawan-karyawan dan timnya tersebut. Nah, untuk yang marketing tuh ada presentism, yakni kayak memaksain pekerjaannya itu walaupun saat pekerjaannya itu kayak kondisinya kurang fit seperti sakit dan atau sakit fisik atau kelelahan seperti sakit mental juga. Nah, untuk yang terakhir ada organisasi, ini penurunan kualitas produk. Nah, penurunan kualitas produknya sendiri itu kayak penyebabnya dari kelelahan dan kurang fokus dari apa pekerjanya karena beban-beban yang telah dilimpahkan kepadanya tadi. Terus untuk yang marketing sendiri itu ada reputasinya buruk dan penjualannya turun. Nah, gara-gara semua yang faktor di atas tadi itu eh, jadi karyawan itu tidak bisa maksimal dalam melakukan tugasnya juga mungkin terhadap pelanggan jadinya kurang memperhatikan respon yang diberikan gitu loh. Jadi kurangnya evaluasi dalam apa mem- meng- melayani pelanggan tersebut atau seluruh ekspektasinya situ. Terus lanjut ke metode pengukuran stain ini ada tiga. Yang pertama itu Depression Anxiety Stress Scales atau DAS-21. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi gejala depresi, kecemasan, dan stres secara spesifik. Terus yang kedua ada Perceived Stress Scale atau PSS-10. Nah, itu kayak mengukur tingkat stres yang digunakan secara subjektif. Kayak misalnya orang-orang orang karyawan itu sering merasa gugup atau tertekan seperti itu. Terus yang ketiga ada Oldenburg Burnout Inventory atau OLB. Itu biasanya mengukur kelelahan kerja dengan fokus pada dua aspek, yakni kelelahan secara emosional dan sikap menjauhi diri dari pekerjaan. Terus berikutnya ada strain yang paling bertambah buruk. Yang pertama itu dari produksi sendiri, yakni kelelahan kronis. Nah, maksudnya ini kelelahan kronis itu kayak tadi udah dijelaskan ya, kayak kelelahan berlebih itu menyebabkan itu bisa juga nanti jadi tingkat kecelakaannya tinggi atau kesalahan operasionalnya tuh meningkat jadinya menimbulkan wah kesalahan-kesalahan yang bakal fatal ke keberlangsungan operasionalnya. Terus ada konflik antar shift. Tadi juga sudah dijelaskan kayak komunikasi antar shiftnya itu berantakan, seperti itu jadi koordinasi atau apa tidak maunya antar shift shift satu dengan shift dua dalam bekerja sama gitu. Terus dampak akhirnya itu bisa jadi turnovernya tinggi seperti kayak banyak yang keluar atau operasinya tuh jadinya terhambat gitu loh. Terus yang apa dari departemen marketing ada burnout. Burnout sendiri itu kayak nanti akibatnya dari karyawan tersebut itu motivasi dan kreativitasnya itu menghilang. Jadinya eh, harusnya ide-ide untuk menarik pelanggan jadinya kurangnya motivasi dalam mengerjakan. Jadinya pelanggan tidak terlalu tertarik dengan apa apa marketing yang kita buat, tim marketing yang kita buat. Terus ada penarikan diri sama seperti yang tadi, respon pelanggannya itu jadi lamban karena kurang, terus inisiatifnya itu berhenti gitu dari suatu karyawan tersebut. Nah, dampaknya itu penurunan reputasinya jadi jelek, rusak, dan penjualannya juga makin turun lagi. Terus yang berikutnya ada strategi intervensi manajemen stres. Tadi itu ada, jadi di sini ada tiga level, individu, tim, dan organisasi. Nah, pada individu dulu dalam produksi, jadi yang pertama itu ada konseling stres dan pelatihan teknis. Nah, untuk ini itu strateginya perusahaan dapat melakukan workshop 15 menit kayak sebelum shift untuk ngajarin teknik
pernapasan untuk mengelola panik saat ada mesin yang rusak agar apa bisa mengambil kesimpulan dan mengatasinya bagaimana caranya. Nah, untuk yang marketing sendiri itu ada pelatihan emotional intelligence. Nah, pelatihan ini tuh kayak diwujudkan dari modul role play bulanan yang kayak apa contohnya kayak menangani kritik kasar pelanggan tanpa apa tanpa ngorbanin kesehatan dari karyawan tersebut itu loh. Jadi bisa mengendalikan emosinya secara tetap baik, tidak mudah terpancing oleh apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Terus yang kedua ada dari tim yang pada produksi itu ada rotasi shift. Nah, ini tuh perusahaan bisa kayak nerapin rotasi shift kayak sistem 222 untuk mencegah akumulasi kelelahan fisik dan mengurangi gesekan antar shift yang ada. Jadi pergantian selama 2 jam dari 2 pagi, 2 siang, dua malam dan lain sebagainya. Untuk marketingnya sendiri itu dapat brainstorming secara terstruktur. Nah, marketing itu bisa juga dari yang saya apa cari-cari bisa melakukan sesi yang namanya idea jam. Ya ini mingguan dengan aturan yang ketat. Ya ini kayak melarang interupsi, memisahkan fase ide dengan evaluasi, dan membatasi waktu 60 menit untuk memicu kolaborasi tanpa tekanan yang ada. Nah, untuk yang di level organisasi itu ada intervensi alat perlindungan diri. Itu mah kayak perusahaan itu dapat apa berinvestasi pada APD dan lingkungan aman untuk penyedia sepatu kayak apa buat ngelindungin karyawannya begitu begitulah. Terus yang terakhir dari marketing sendiri itu ada alokasi anggaran realistis. Nah, yang saya tahu itu kayak alokasi anggaran list itu kayak bisa diimplementasikan dari merevisi target KPI berdasarkan data capaian selama 6 bulanan, 6 bulan terakhir lah maksudnya, dan membatasi peningkatan maksimal 15 per kuartal dari KPI tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, pada kesimpulan materi ini ada stres kerja di PT Makanan Nusantara bernebak berbeda pada Departemen Produksi dan Marketing. Nah, produksi itu menghadapi stresor seperti beban kerja berlebih dan lingkungan buruk, menyebabkan kelelahan secara kronis, konflik antar shift, dan penurunan kualitas dari produknya. Sedangkan di marketing itu mengalami tekanan dari emotional labor, dan target kerja memicu burnout, insomnia, serta penurunan reputasinya. Nah, solusinya sendiri itu ada memerlukan 3 intervensi. Nah, ini dari individu sendiri dapat dengan konseling dan pelatihan. Terus dari yang tim dapat menggunakan rotasi shift atau brainstorming. Dan yang terakhir dari organisasi investasi FPD dan alokasi anggaran realistis. Nah, pendekatan spesifik per departemen krusial untuk mitigasi dampak stres yang terjadi pada karyawan-karyawan tersebut. Sekian apa presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.